Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Arvina Gustinawati dari PAKTA dengan NIM 7101420062 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester genap mata kuliah Desain dan Strategi Pembelajaran Akuntansi. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pemaparan materi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa saja sih yang akan kita pelajari dalam video ini. Oke, yang pertama ada pengertian dari metode pembelajaran per-review writing task. Lalu yang kedua ada langkah-langkah atau sintaks dari metode pembelajaran per-review writing task. Dan yang ketiga ada contoh pengaplikasiannya pada materi pembelajaran akuntansi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari metode pembelajaran peer review writing task. Sebelumnya, apa sih metode pembelajaran itu? Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh seorang guru untuk mengimplementasikan rencana-rencana pembelajaran yang telah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, lalu apa itu metode pembelajaran peer review writing task? Peer review berasal dari kata peer yang artinya teman sejawat dan review artinya telaah kembali. Metode pembelajaran peer review berarti menelaah kembali suatu pekerjaan oleh teman sejawat yang dilakukan dalam suatu bidang. Dengan demikian, pengertian dari metode pembelajaran peer review writing task adalah sebuah teknik pembelajaran ketika peserta didik dapat berbagi tulisan mereka dengan teman sejawat untuk mendapatkan umpan balik atau feedback dan kemudian menggunakannya untuk merevisi dan memperbaiki hasil tulisan mereka. Peer review disebut juga dengan peer feedback, peer response, dan peer editing. Peer review digunakan untuk menganalisis kelebihan atau kekurangan dalam karya tulis ilmiah. Contoh dari metode pembelajaran peer review writing task adalah siswa A bertukar karya tulis ilmiah dengan siswa B. Kemudian mereka membaca dan menulis mengenai kelebihan dan kekurangan serta apa saja yang harus dikoreksi. Setelah itu dikembalikan, kemudian direvisi dan diserahkan kepada guru. Kelebihan dari metode ini adalah yang pertama, makin kompak, yang kedua, baik untuk kinerja, yang ketiga, melatih berpikir kritis, dan yang keempat adalah melatih kolaborasi dengan yang lain. Kegiatan per-review merupakan tahap yang penting dalam penulisan karya tulis ilmiah. Kegiatan ini termasuk ke dalam penyusunan awal atau drafting dalam membuat sebuah karya tulis ilmiah. Kita harus memperhatikan 4 teknik dalam penulisannya. Yang pertama, ada perencanaan atau planning. Yang kedua, ada penyusunan awal atau drafting. Yang ketiga, ada pengeditan atau editing. Dan yang terakhir, ada revisi. Langkah-langkah penerapan metode pembelajaran peer review writing task adalah yang pertama, guru mengelompokkan peserta didik secara berpasangan. Yang kedua, guru meminta peserta didik untuk menukarkan karya tulis ilmiah yang telah dibuatnya. Yang ketiga, masing-masing peserta didik membaca dan menelaah tulisan pasangannya dan membuat 3 paragraf masing-masing mengenai kelebihan dan kekurangan dari tulisan serta hal-hal yang harus diperbaiki dalam tulisan tersebut. Yang keempat, ada peserta didik memperbaiki tulisan berdasarkan saran temannya dan mengumpulkan tugasnya pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar segala kegiatan di pagi hari ini dapat terlaksana dengan baik dan ilmu yang Ibu sampaikan kepada kalian, kepada semuanya dapat tersampaikan dengan baik dan mendapat respon yang baik pula kepada Ibu. Baik, Ibu yang akan memimpin doa ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Jadi kali ini Ibu akan mempresentasi kalian ya. Baik, siapa yang nggak masuk hari ini? Oh, masuk semua ya. Baik.
Selanjutnya, minggu lalu kita kan sudah membahas mengenai akuntansi perusahaan jasa. Sekarang kita akan mempelajari mengenai akuntansi perusahaan dagang. Kali ini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok secara berpasangan. Jadi kelompoknya itu satu regu berisikan 2 orang. Dan Ibu akan memberikan tugas membuat karya ilmiah praktikum akuntansi perusahaan dagang. Baik anak-anak, Ibu sudah membagikan kalian kelompok ke dalam lembar jawab ini. Jadi setelah Ibu membagikan lembar kelompok ini kepada kalian, maka kalian akan mengerjakan karya ilmiah praktikum akuntansi perusahaan dagang. Ini saya Ibu bagi. Halo, apakah semuanya sudah selesai? Oh, sudah, baik. Jadi setelah kalian sudah menyelesaikan karya ilmiah praktikum akuntansi perusahaan dagang, maka Ibu ingin kalian menukarkan hasil pekerjaan kalian yang telah kalian buat tadi, yaitu karya ilmiah praktikum akuntansi perusahaan dagang, kepada kelompok pasangannya masing-masing. Jadi masing-masing kelompok, masing-masing peserta didik membaca dan menelaah tulisan karya ilmiah akuntansi perusahaan dagang. Apakah sudah ditukarkan dengan kelompok kalian masing-masing? Oh, sudah. Jadi Ibu pengen setelah kalian menukarkan hasil pekerjaan kalian kepada teman kelompok kalian, Ibu ingin setiap siswa membaca dan menelaah tulisan karya ilmiah praktikum akuntansi perusahaan dagang itu dengan kelebihan dan kekurangan. Jadi setiap siswa itu menuliskan kelebihan dan kekurangan masing-masing karya tulis ilmiah teman kalian. Baik, dimengerti? Iya, bagus. Silakan dikerjaan, nanti dikumpulkan kepada Ibu. Baik, sudah selesai semuanya. Nah, setelah itu kita setelah menuliskan kelebihan dan kekurangan tulisan karya ilmiah teman kalian masing-masing, maka kembalikan kepada pemiliknya. Sudah? Sudah, bagus. Jadi setelah dikembalikan kepada pemiliknya, setiap siswa mendapatkan karya tulis ilmiah akuntansi perusahaan dagang masing-masing yang telah direvisi, yang telah direview mengenai kelebihan dan kekurangan oleh teman kalian, oleh pasangan kelompok kalian kan. Jadi Ibu minta semuanya memperbaiki tulisan kalian berdasarkan saran teman kelompok kalian tadi. Ayo diperbaiki lagi tulisannya sesuai saran teman kalian, dan nanti dikumpulkan kepada Ibu kalau sudah jadi semuanya ya. Bagus, baik. Apakah sudah selesai semua untuk memperbaiki karya tulis ilmiah kalian berdasarkan saran teman kalian? Oh, sudah, baik. Ibu minta tolong kumpulkan kepada Ibu agar Ibu bisa melakukan penilaian terhadap karya ilmiah akuntansi perusahaan dagang kalian. Oke, dikumpulin ya. Oke, sudah Ibu kumpulin semua jadi satu. Setelah ini Ibu akan melakukan penilaian terhadap karya tulis ilmiah kalian tentang perusahaan dagang. Jadi hari ini Ibu menggunakan metode pembelajaran peer review writing task. Apa itu metode peer review writing task? Yaitu sebuah teknik pembelajaran ketika peserta didik dapat berbagi tulisan mereka dengan teman sejawat mereka untuk mendapatkan umpan balik atau feedback, dan kemudian menggunakannya merevisi dan memperbaiki hasil tulisan mereka. Jadi hasil tulisannya itu dianalisis oleh teman kalian mengenai kelebihan dan kekurangan dari karya ilmiah akuntansi tadi yang sudah kita kerjakan.
Jadi, tujuan dari pembelajaran menggunakan metode peer review writing text ini adalah agar kalian semakin kompak dalam mengerjakan tugas. Apabila dalam kategori kelompok ya, kalau kelompok tuh kalian harus kompak. Nah, baik itu untuk kinerja dan untuk melatih berpikir kritis kalian dan juga melatih kolaborasi kalian dengan teman kalian. Dari itu, Ibu menggunakan metode peer review writing task ini kepada kalian untuk menganalisis praktikum akuntansi perusahaan dagang. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan terlebih dahulu. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih belum paham mengenai materi hari ini, bisa ditanyakan Ibu pada pertemuan berikutnya. Apabila Ibu ada kesalahan atau kekurangan dalam mengajar, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pulangnya hati-hati ya. Sampai jumpa untuk pertemuan minggu depan. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai perusahaan dagang lagi. Setelah menyaksikan video tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh seorang guru untuk mengimplementasikan rencana belajar yang telah disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan menggunakan metode pembelajaran yang beragam adalah supaya siswa dalam kelas saat proses pembelajaran berlangsung tidak merasa malas dan bosan, sehingga dapat menumbuhkan motivasi semangat belajar peserta didik. Yang salah satunya menggunakan metode pembelajaran peer review writing task, yang merupakan metode pembelajaran dengan meninjau kembali tugas menulis hasil kerja teman lain. Kelebihan dari metode pembelajaran ini adalah yang pertama, makin kompak, yang kedua, baik untuk kinerja, yang ketiga, melatih berpikir kritis, dan yang keempat adalah melatih kolaborasi dengan yang lain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.